Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah sampai di estimate activity duration. Nah, untuk estimate activity duration ini, tadi sudah disebutkan di awal bahwa ini merupakan estimasi jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas individu dengan estimasi sumber daya. Jadi, ada keterkaitan antara jadwal dan sumber daya yang digunakan. Kemudian kita tadi sudah bahas tentang estimating activity duration factors atau faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana kita estimate activity duration ini. Tadi sudah dibahas tentang law of diminishing returns, kemudian number of resource, advance in technology, dan terakhir motivation of staff. Nah, untuk proses mengestimasinya ini, salah satu tekniknya adalah menggunakan analog estimating atau menggunakan estimasi secara analog atau secara manual. Nah, estimasi ini merupakan teknik yang memperkirakan durasi atau biaya suatu kegiatan dengan menggunakan data historis dari kegiatan atau proyek serupa. Jadi kalau menggunakan analog estimate, kita memperhatikan lesson learn yang sudah pernah selesai untuk proyek serupa. Misalkan hari ini kita akan mengembangkan sebuah website, berarti kita bisa melihat untuk proyek-proyek website yang pernah dilakukan menggunakan durasi berapa lama, menggunakan resource berapa banyak, seperti itu. Nah, estimasi ini menggunakan parameter dari proyek serupa seperti durasi, anggaran, ukuran, bobot, dan kompleksitas. Jadi harus diperhatikan juga terkait dengan kompleksitasnya. Karena setiap proyek walaupun sejenis, itu kompleksitasnya bisa berbeda antara satu proyek dengan proyek yang lain. Nah, estimasi analog ini umumnya lebih murah dan lebih hemat waktu. Ya, karena tadi sifatnya manual, kita hanya memperhatikan proyek-proyek yang sudah selesai, maka untuk biayanya ini cenderung lebih murah. Karena kita hanya berbasis dari benchmarking. Tapi kelemahannya adalah bahwa menggunakan teknik ini dinilai kurang akurat. Karena bagaimanapun juga, walaupun proyeknya sejenis, spesifikasi atau kendala yang akan dihadapi ini pasti akan berbeda antara satu proyek yang pernah dilakukan dengan proyek yang akan kita lakukan. Nah, kemudian analisis yang kedua atau tools teknik yang kedua bisa melalui parametric estimate. Nah, kalau tadi sifatnya analog atau bisa manual, kalau parametrik ini menggunakan data-data atau algoritma yang lebih kompleks. Nah, ini kalau yang tadi kemungkinan ketidakcocokannya sangat tinggi, ini kemungkinan kecocokannya lumayan bagus ya, karena berdasarkan data algoritma atau data historis dari parameter project. Jadi kalau tadi kita melihat secara umum, misalkan satu project besar ini perlu durasi berapa lama, biaya berapa banyak. Kalau menggunakan parametric estimating, itu sudah ada rumusnya, ada hitungan-hitungan standarnya. Nah, ini menggunakan hubungan statistik antara dua historis dan variabel lain. Di sini dicontohkannya adalah luas persegi dalam konstruksi. Jadi untuk menggunakan teknik ini, nanti kita bisa menghitung estimasi parameter aktivitas seperti biaya, anggaran, dan durasi. Nah, kemudian yang ketiga kita juga bisa menggunakan teknik 3-point estimate. Nah, kalau 3-point estimate ini kita menggunakan perkiraan ya. Kalau tadi yang analog itu benchmarking atau perbandingan, kemudian parametric estimate itu menggunakan algoritma. Kalau 3-point estimating ini menggunakan rumus dari 3 komponen. 3 komponen ini yang pertama adalah most likely atau estimasi biasanya
untuk durasi yang digunakan dalam satu aktivitas ini berapa lama. Misalkan untuk pengembangan user interface, kita membutuhkan waktu 7 hari. Nah, itu biasanya menggunakan waktu 7 hari. Nah, itu adalah most likely. Kemudian yang kedua ada optimistic. Nah, optimistic ini durasi berdasarkan analisis skenario kasus terbaik untuk aktivitas tersebut. Kalau tadi biasanya kita menyelesaikan aktivitas penyusunan atau pembuatan user interface itu butuh waktu 7 hari, kalau secara optimistik, misalkan sebetulnya untuk aktivitas ini bisa selesai dalam 5 hari. Nah, ini berarti secara praktik terbaiknya itu bisa 5 hari, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita punya parameter pesimistik. Nah, kalau pesimistik ini kebalikan dari optimistik. Kalau optimistik itu adalah analisis skenario kasus terbaik, kalau pesimistik itu skenario kasus terburuk. Jadi, kalau biasanya untuk satu aktivitas butuh waktu 7 hari, secara optimistik dianggap 5 hari, nah secara pesimistik ini dianggap misalkan 10 hari. Jadi, untuk 3 variabel ini, most likely, optimistik sama pesimistik nanti dibagi 3. Nah, itu adalah rata-rata durasi yang diperlukan kalau kita menggunakan teknik secara 3-point estimating. Nah, terakhir, kita juga ada yang namanya bottom-up estimate. Nah, kalau bottom-up estimate ini adalah metode estimasi durasi atau biaya proyek dengan menggunakan estimasi komponen WBS tingkat bawah. Jadi, secara definisi juga kita bisa melihat kalau bottom-up ini berarti berawal dari bawah ya, dari bawah ke atas. Jadi, untuk estimasi durasi secara totalnya, kita hitung berdasarkan aktivitas-aktivitas kecil dari WBS tingkat paling bawah. Nah, di sini disebutkan juga bahwa bila durasi suatu kegiatan tidak dapat diperkirakan dengan tingkat keyakinan yang wajar, pekerjaan dalam kegiatan tersebut diuraikan menjadi lebih rinci. Jadi misalkan kita tidak bisa menguraikan pekerjaan dalam development user interface secara front end ya misalkan. Nah, nanti kalau untuk secara global kita tidak bisa menghitung jumlah durasi yang dibutuhkan, kita bisa pecah lagi menjadi beberapa bagian. Nah, seperti itu. Nanti akan muncul durasi yang disebutkan di sini durasi yang wajar. Nah, durasi rinci diperkirakan, perkiraan ini kemudian digabungkan menjadi jumlah total untuk setiap durasi kegiatan. Tadi ya. Jadi, misalkan untuk development user interface, ada aktivitas kecil, misalkan untuk analisa kemungkinan, kemudian user satisfaction atau kepuasan dari pengguna, nanti itu menjadi aktivitas-aktivitas kecil yang dijumlahkan menjadi suatu durasi dalam development user interface. Nah, untuk proses estimate activity duration ini, untuk inputnya tadi kita bisa memperhatikan dari project management plan. Itu berarti menggunakan schedule management plan dan scope baseline yang sudah kita develop di awal. Kemudian kita bisa memperhatikan project dokumen. Nah, karena ini sifatnya adalah mengestimasi, maka kita harus memperhatikan dokumen-dokumen agar estimasi atau perkiraan yang kita gunakan ini akurat ya. Untuk project dokumennya bisa dari activity attribute, bisa dari activity list, bisa dari assumption log, bisa dari lesson learn ya, project yang sudah selesai, kemudian milestone list, project team assignment, resource breakdown structure. Kalau ini lebih ke resource-nya ya. Kalau WBS itu kan work breakdown structure, pekerjaannya. Kalau resource ini lebih ke sumber dayanya. Kemudian kita juga memperhatikan resource kalender sumber dayanya. Misalkan untuk
si A ini tersedianya di hari apa sampai hari apa, seperti itu. Kemudian ada resource requirement atau persyaratan sumber daya. Ada juga risk register, register dari risiko-risiko. Selain kita juga memperhatikan seperti biasa enterprise environmental factor dan organizational process asset. Nah, untuk tools tekniknya tadi sudah dijelaskan sebagian, bisa melalui expert judgment, analog estimate, parametric estimate, 3-point estimate, bottom up estimate, kemudian data analysis. Nah, data analysis ini bisa melalui alternative analysis atau reserve analysis. Kemudian bisa melalui teknik decision making atau melalui teknik meetings atau pertemuan. Nah, outputnya dari kegiatan estimate activity duration ini adalah yang pertama dan yang utama adalah duration estimate. Kita punya perkiraan waktu berapa yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas kecil dan durasi untuk keseluruhan proyek. Kemudian kita juga akan menghasilkan basis of estimate. Basis atau dasar-dasar kita mengestimasi. Kemudian yang ketiga, kita menghasilkan project document update atau perubahan dokumen proyek. Ini nanti isinya bisa berisi activity attribute atau atribut aktivitas, assumption log, dan lesson learned register. Nah, setelah kita estimate activity duration, kita masuk ke tahap 5, yaitu proses develop schedule atau pengembangan penjadwalan. Nah, develop schedule ini bisa diartikan sebagai proses menganalisis urutan aktivitas. Jadi, setelah kita membuat rincian per aktivitas ini butuh berapa durasinya, resource-nya, nah baru kita urutkan dari aktivitas-aktivitas ini. Tentu itu harus memperhatikan beberapa faktor ya. Di sini yang harus diperhatikan bisa durasinya, bisa kebutuhan sumber dayanya, atau kendala constraint jadwal yang dibuat modelnya. Nah, manfaatnya develop schedule ini adalah kita dapat menghasilkan model jadwal dengan tanggal yang direncanakan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Jadi setelah kita, kalau tadi mengestimate duration itu hanya durasi ya, butuh berapa lama, rentang, kalau develop schedule kita sudah dapat tanggal mulai dan tanggal akhir perkiraan. Kalau tadi kita masih belum mendapatkan tanggalnya, kita baru mendapatkan durasinya. Nah, proses ini dilakukan sepanjang proyek. Sama ya, jadi untuk develop schedule ini dilakukan karena tadi kita akan menghasilkan tanggal awal dan tanggal akhir, maka proses ini dilakukan sepanjang proyek. Nah, secara umum ini adalah input, tools dan teknik, dan output yang dihasilkan dalam kegiatan develop schedule, dalam proses schedule management. Yang pertama kita memperhatikan project management plan. Bisa berupa schedule management plan dan scope baseline. Kemudian yang kedua kita memperhatikan project document. Nah, project document yang sudah kita susun sebelumnya itu berupa activity attribute, activity list, dan sebagainya. Kita jadikan dasar bagaimana kita mendevelop schedule. Nah, kemudian kita juga memperhatikan agreement. Kenapa agreement? Karena kesepakatan ini akan menjadi dasar kita melaksanakan aktivitas. Karena yang melaksanakan aktivitas ini kan tidak hanya kita sendiri, tapi ada banyak orang, satu tim ya. Jadi kita harus punya kesamaan persepsi, punya kesepakatan kapan dimulainya dan nanti kapan akhirnya. Itu akan menjadi dasar kita mendevelop sebuah schedule. Kemudian kita juga memperhatikan enterprise environmental factor dan organizational process asset. Nah, untuk tools dan tekniknya, di bagian develop schedule ini, kita bisa menggunakan teknik schedule network analysis atau analisis jaringan.
penjadwalan. Kita juga bisa menggunakan teknik CPM atau Critical Path Method. Kemudian ada juga resource optimization, data analysis, what if scenario analysis, dan simulasi. Kemudian kita juga menggunakan teknik leads dan lags yang sudah kita bahas sebelumnya terkait status aktivitas ya. Kemudian kita juga menggunakan teknik schedule compression atau mengkompres sebuah jadwal, dan kita menggunakan teknik project management information system dan agile release planning. Untuk output yang dihasilkan dalam kegiatan ini, yang pertama adalah schedule baseline. Nanti kita mendapatkan baseline penjadwalan. Kemudian yang kedua kita mendapatkan project schedule. Nah ini yang utama, kita punya jadwal dalam pelaksanaan project. Kemudian kita mendapatkan schedule data atau data jadwal. Selain itu kita juga punya project calendar. Project calendar ini kenapa dihasilkannya sekarang? Karena baru di proses ini kita menentukan tanggal. Sebelumnya kita belum menentukan tanggal. Kemudian ada change request, permintaan perubahan, ada juga project management plan update, dan project document update. Ini bisa berisi schedule management plan, cost baseline. Untuk project document update-nya bisa berisi update-update terkait aktivitas, activity attribute, assumption log, dan sebagainya. Termasuk juga risk register ya. Nah, untuk alat dan teknik pentingnya tadi sudah disebutkan beberapa teknik yang bisa digunakan, tapi yang paling umum digunakan itu kita bisa bahas ada empat jenis ya. Yang pertama kita sudah secara umum menggunakan Gantt chart. Kalau di Microsoft Project, di Primavera ataupun di project management software lain itu sudah biasa menggunakan Gantt chart. Kita juga bisa menggunakan teknik critical path analysis atau CPA, juga critical change scheduling. Yang terakhir kita juga ada yang namanya PERT analysis. Nah, untuk critical change scheduling dan PERT analysis, silakan teman-teman baca di bukunya terkait penjelasan lebih rinci. Kita hanya akan membahas Gantt chart dan CPM. Nah, untuk Gantt chart ini kita review lagi. Untuk format standarnya itu menampilkan kalau di bahasa Indonesianya itu berlian hitam. Ini mencerminkan sebuah pencapaian atau milestone. Kemudian ada bilah hitam tebal. Nah, ini berisi tugas ringkasan. Ada juga batang horizontal, ini berisi durasi tugas. Terakhir ada tanda panah, ini menggambarkan ketergantungan antar tugas. Nah, kalau kita lihat di gambarnya, ini di samping kirinya adalah sebuah WBS atau Work Background Structure. Jadi ada main task 1 dan main task 2. Ini berisi subtask 1.2, 1.3, kemudian di main task 2-nya ada 2.1. Ini penomoran yang umum dilakukan ya. Nah, sebelah kanannya di samping main task itu ada gambar yang tadi sudah disebutkan di awal, ada bilah hitam, kemudian ada tanda panah dan sebagainya. Nah, untuk di sini ini merupakan actual dates. Jadi ini menggambarkan tanggal hari ini, tanggal berapa kita harusnya ada di aktivitas berapa. Kemudian ada juga plan dates. Nah, ini kalau plan dates ini berarti tanggal perencanaan. Apakah sudah sesuai tanggal perencanaan yang kita sudah buat dengan kejadian aktual yang ada di lapangan. Kemudian ini ada juga slip milestone atau milestone yang terlewat. Jadi tadi juga sudah dibahas terkait lead dan lags. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan milestone. Jadi misalkan kita sudah punya milestone, tapi terjadi lag dalam durasi,
maka untuk milestone ini bisa dianggap sebagai slip milestone atau milestone yang terlewat. Nah, selanjutnya kita juga mengenal istilah Critical Path Method atau CPM. Nah, CPM ini digunakan untuk memperkirakan durasi proyek minimum dan menentukan jumlah fleksibilitas jadwal pada jalur jaringan logis dalam model jadwal. Nah, kalau tadi di Gantt chart ini berbentuknya berdasarkan WBS, kalau CPM ini metode antar aktivitas. Nah, teknik analisis jaringan ini menghitung tanggal mulai awal, mulai akhir, dan selesai akhir untuk semua aktivitas tanpa memperhatikan keterbatasan sumber daya. Jadi, kalau kita menggunakan CPM, itu urusan sumber daya, urusan biaya, itu kita kesampingkan dulu. Kita fokus pada jadwal pelaksanaan proyek. Makanya di sini yang dilakukan adalah analisis lintasan, maju atau mundur melalui jaringan jadwal. Nah, ini kalau secara gambaran sederhananya ya untuk CPM, kalau kita lihat misalkan untuk kita sampai dari aktivitas 1 ke aktivitas 8, ini tadi kita bisa melalui beberapa jalur ya. Misalkan 12568, 13568, 14768. Nah, kalau CPM ini memperhatikan jalur terjauh. Jadi kalau kita lihat misalkan aktivitas A itu butuh durasi 1 hari, aktivitas D butuh durasi 4 hari. Nah, kalau kita mengasumsikan secara CPM atau critical path, ini kita akan mendapatkan durasi terlama. Nah, kalau di sini digambarkan CPM-nya adalah jalur B, E, H, J. Jadi antara 1 ke 3, kemudian 3 ke 5, 5 ke 6, dan 6 ke 8. Kalau kita jumlahkan semuanya, durasi yang dibutuhkan untuk satu aktivitas ini berjumlah 16 hari. Kalau kita pakai jalur yang lain, misalkan 12568, ini berarti ADHJ ya. ADHJ itu hanya membutuhkan durasi selama 14 hari. Jadi CPM ini adalah proses menghitung durasi terlama yang kemungkinan dilakukan. Nah, kemudian kita bahas juga tentang resource optimization. Kalau tadi CPM itu tidak memperhatikan resource, tidak memperhatikan cost, kalau di resource optimization ini justru fokus pada resource ya, atau sumber daya. Nah, di sini ada 2 jenis. Yang pertama resource leveling dan yang kedua adalah resource smoothing. Kalau leveling ini menyesuaikan tanggal mulai dan selesai berdasarkan keterbatasan sumber daya. Tujuannya menyeimbangkan permintaan sumber daya dengan pasokan yang tersedia. Jadi basisnya adalah sumber dayanya. Misalkan kita punya sumber daya 2 orang atau 3 orang. Nah, yang menjadi dasar resource leveling ini adalah sumber dayanya, bukan penjadwalannya. Kemudian ada resource smoothing. Nah, kalau ini sama, kita berdasarkan sumber daya, tapi kita menyesuaikan aktivitas model jadwalnya sehingga kebutuhan sumber daya pada proyek tidak melebihi batas sumber daya yang ditentukan. Jadi dipas-paskan ya, kita punya sumber daya segini, kita gunakan bagaimana optimalnya sumber daya tersebut kalau dilakukan di aktivitas yang sudah kita rencanakan. Nah, ini gambarannya untuk resource optimization. Nah, di gambar yang atas ini kita bisa lihat aktivitas sebelum dilakukan resource leveling. Nah, jadi kalau di gambaran ini
ada 2 orang ya, ada Tom dan Sue. Nah, kemudian kita punya 3 aktivitas, aktivitas A, B, dan C. Kemudian kita punya waktu 3 hari. Nah, kalau sebelum dilakukan resource leveling, ini aktivitas A dan B dilakukan di hari yang sama, di hari yang pertama. Nah, yang terjadi adalah Tom menggunakan waktu selama 8 jam, sedangkan Sue menggunakan waktu selama 16 jam. Jadi di hari pertama ini Sue kerja lebih banyak, lebih lama, 16 hari. Nah, di hari keduanya Tom bekerja 8 jam, sedangkan Sue tidak bekerja karena sudah dilakukan di hari pertama. Sedangkan di hari yang ketiganya ini tidak ada yang bekerja karena dianggap pekerjaan sudah selesai. Nah, kalau kita menggunakan resource leveling, maka kita akan mengoptimalkan jumlah hari yang kita punya. Kita punya waktu 3 hari. Nah, kalau sebelum di resource leveling ini, si Su ini kan bekerja selama 16 hari ya. Nah, kalau setelah dilakukan resource leveling, kita mengoptimalkan 3 harinya. Nah, yang pertama misalkan untuk aktivitas A, ini Tom melakukan pekerjaan selama 8 jam. Su juga 8 jam. Jadi masing-masing kerja selama 8 jam. Nah, untuk aktivitas B yang dilakukan sama Su, ini dilakukannya di hari kedua. Jadi tidak full di hari yang pertama. Kemudian karena hari ketiganya sebelumnya kosong, kita bisa isi dengan aktivitas C yang dilakukan sama Tom. Jadi levelnya sama. Walaupun sebetulnya kalau kita jumlah 2 orang ini sama-sama bekerja 16 jam, tapi kalau kita gunakan resource leveling, ini secara beban kerjanya ini menjadi lebih setara. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan teknik schedule compression comparison. Nah, di sini kalau kita lihat di gambar, kalau secara normal misalkan kita punya 15 hari kerja dengan 3 orang resource. Masing-masing kita sebut saja orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga ya. Untuk orang yang kedua ini, predecessor-nya adalah orang pertama. Jadi kita bisa melakukan pekerjaan, orang kedua ini bisa melakukan pekerjaan kalau orang pertama sudah selesai. Nah, kita bisa kita bisa melakukan kompresi. Nah, kita bandingkan. Misalkan kita mau kerjanya jadi lebih cepat. Kalau yang pertama durasinya 15 hari. Nah, kalau yang kedua, gambar yang di bawahnya itu durasinya hanya 11 hari. Dengan asumsi untuk hari keempat dan kelima itu si orang pertama dan orang kedua sudah bekerja bareng. Jadi walaupun orang pertama belum selesai, tapi orang kedua sudah mulai pekerjaan. Nah, begitu juga di hari ketujuh. Itu orang kedua walaupun belum selesai, orang ketiga sudah mulai pekerjaan. Tapi risikonya adalah di sini disebutkan high risk atau risikonya sangat tinggi. Kenapa? Karena tadi disebutkan sebetulnya pekerjaan aktivitas orang yang pertama itu merupakan predecessor aktivitas yang kedua. Jadi seharusnya kita selesaikan dulu yang pertama, baru kita mulai yang kedua. Tapi apa berarti itu skenario ini tidak bisa dilakukan? Bisa sebetulnya, tapi mengandung banyak atau risiko yang tinggi. Kemudian kita juga bisa mengcompare atau membandingkan dengan kompresi yang model nomor 3. Jadi kalau nomor 3, kalau sebelumnya kita menggunakan 3 orang resource, kita tambah 3 orang lagi. Jadi untuk satu aktivitas menggunakan 2 orang resource. Nah, ini tidak merubah antara predecessor dan suksesor. Jadi tetap
aktivitas kedua itu dilakukan setelah aktivitas pertama selesai. Ini hari ketiga dan hari keempat. Jadi aktivitas yang di hari keempat ini dimulai setelah aktivitas ke-1 di hari ketiga sudah selesai. Nah, lalu konsekuensinya apa? Di sini kalau kita lihat, di sini sebutnya crashing ya, crashing karena kita akan butuh lebih banyak biaya. Di sini disebutkan high cost. Kenapa? Karena sebelumnya kita bayar untuk 3 orang, kalau kita pakai skenario ini, pekerjaan memang lebih cepat, tapi kita harus keluar lebih banyak biaya. Karena kita berbayar untuk 6 orang, seperti itu. Nah, ini untuk project schedule-nya. Untuk contohnya, nanti bisa menampilkan aktivitas-aktivitas dari WBS, pekerjaan besarnya apa, kemudian kita breakdown satu-satu. Nanti di sebelah kanannya kita bisa tunjukkan aktivitas ini dari hari apa, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian untuk predecessor dan suksesornya apa, hubungan antar aktivitasnya bagaimana. Seperti itu. Nanti secara umumnya kita bisa baca, misalkan kalau di sini berarti aktivitas kedua ini bisa dilakukan kalau aktivitas pertamanya sudah selesai. Artinya aktivitas pertama merupakan predecessor dari aktivitas kedua. Nah, itu dalam hal develop schedule. Nah, setelah itu terakhir yang kita lakukan adalah control schedule. Kita sudah mendevelop sedemikian rupa jadwalnya berdasarkan sumber daya, berdasarkan biaya dan segala yang kita miliki. Kita sudah punya konsep penjadwalannya, yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengontrol schedule agar sesuai dengan yang sudah kita susun sebelumnya. Karena percuma juga kita sudah menyusun susah-susah, berbagai metode kita lakukan, tapi pas pelaksanaannya tidak sesuai dengan plan yang kita buat sebelumnya. Makanya control schedule itu adalah proses pemantauan status project untuk memperbarui jadwal project dan mengelola perubahan pada jadwal dasar. Jadi intinya control schedule adalah memastikan apa yang kita rencanakan, apa yang jadwal sudah kita rencanakan, itu sesuai dengan jadwal aktual atau jadwal yang terjadi sebenarnya. Nah, manfaatnya adalah jadwal dasar dipertahankan selama proyek berlangsung. Jadi apa yang kita buat itu yang terjadi di lapangan. Nah, proses ini dilakukan selama proyek berlangsung. Namanya kontrol itu harus dilakukan dari mulai proyek dimulai sampai proyek selesai. Nah, untuk kontrol schedule ini, untuk input atau bahan yang bisa kita jadikan acuan, yang pertama ada project management plan. Kemudian ada project dokumen berupa lesson learned, project calendar, project schedule, resource calendar, dan schedule data. Ini dihasilkan dari 4 proses sebelumnya, terutama di bagian define proses. Define schedule ya. Kemudian kita juga memperhatikan work performance data dan organizational process asset. Nah, tools dan tekniknya, kita bisa melakukan data analysis. Nah, data analisisnya ini bisa berupa earned value analysis, bisa berupa iteration burn down chart, dan terus perform review, ada trend analysis, variance analysis atau analisis varian, kemudian what if scenario analysis, kemudian ada CPM yang sudah tadi kita bahas, ada juga project management information system, bagaimana sistem informasi manajemen proyek, ada resource optimization, leads and lags yang sudah kita bahas juga sebelumnya terkait status. Kemudian ada schedule compression. Kita juga sudah bahas sebelumnya terkait optimalisasi sumber daya. Nah, salah satu dari tools ini itu adalah
menggunakan data analisis dengan penggambaran iteration burn down chart. Nanti slide-nya setelah ini ya. Nah, untuk output-nya hasil yang di dokumen atau yang dihasilkan setelah proses ini, yang pertama adalah work performance information. Bagaimana performa pekerjaan selama proyek berlangsung. Kemudian kita juga akan mendapatkan schedule forecast atau peramalan perkiraan jadwal. Kemudian ada change request. Ini seperti biasa ya, karena proyek ini penuh dengan ketidakpastian, maka change request pasti ada. Kemudian kita juga menghasilkan project management plan update. Kalau tadi change request-nya, ini update-nya. Bisa berupa schedule management plan, schedule baseline, kemudian cost baseline, performance measurement. Kemudian kita juga menghasilkan project document update. Ini berisi assumption log, basis of estimate, lesson learned, project schedule, kemudian resource calendar, risk register, dan schedule data. Nah, ini salah satu teknik yang tadi disebutkan, yaitu iteration burn down. Nah, kalau iteration burn down ini dalam control schedule ini ya, kita memperhatikan jadwal yang seharusnya ini ada actual remaining work, ada ideal remaining work, ada forecast remaining work. Jadi kalau forecast itu perkiraan, kemudian idealnya seperti apa, misalkan idealnya hari pertama sampai hari terakhir itu selesai dalam 10 hari. Nah, kalau secara perkiraan selesainya di 12 hari. Nah, kalau aktual itu bagaimana sebetulnya proyek ini berlangsung. Misalkan di hari ke-7 kita sudah menyelesaikan 150 lebih pekerjaan. Jadi ini masih sesuai dengan forecast atau perkiraan. Nanti kita bisa bandingkan apakah yang kita lakukan ini sesuai rencana atau meleset. Nanti akan muncul leads dan lags. Nah, itu untuk materi terkait schedule management. Nah, karena ini sifatnya asinkronus, maka silakan teman-teman untuk membuat resume materi hari ini dalam bentuk PDF, minimal 3 halaman ya. Nanti dikumpulkan melalui Classroom. Untuk formatnya bisa pakai font Calibri dan space-nya 1,5. Ini akan digunakan sebagai bukti kehadiran. Jadi kalau misalkan yang sudah mengumpulkan, nanti saya checklist kehadirannya. Oke. Mungkin sekian untuk materi hari ini terkait schedule management plan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan untuk komen di Classroom-nya. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Oke, mungkin sekian untuk materi terkait schedule management plan. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-7 sebelum UTS. Minggu depan ya. Oke. Baik, itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.